Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novita dengan NIM D1D021122 dari kelas R004. Di sini saya merupakan mahasiswi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Ini merupakan salah satu tugas dari konservasi sumber daya hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti S. Hud, MSI. Oke, di sini saya ingin mereview jurnal dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar yang ditulis oleh Syahrudin Amit Joneng dan Sudirman Numba. Ini merupakan jurnal Agrotek. Oke, untuk bahasan pokoknya ada 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, dan ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat itu kesimpulan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Oke, kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Guru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Kemudian masing-masing ditetapkan Taman Guru Komara melalui surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS kedua 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya kera hitam, macaca maura, rangkong, Rhyticeros casidik, babi hutan, Suspitatus. Lalu musang felis bengalensis dan kukus Palangerusinus. Tipe ekosistem hutan-hutan hujan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, Tetona gradis, Bitivitex covanza, Arapicus sp, kemiri, Aleurites molucana, ketapang, Terminalia katapa. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak, belukar, dan rerumputan, Imperata silrika. Bila musim kemarau, semak, belukar, dan rerumputan mati suri. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengundulan hutan dan pengurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Ekosistem yang telah rusak atau sangat rusak sehingga tidak mampu memulihkan diri sendiri melalui proses suksesi alam. Perlu direstorasi untuk memulihkan dan pemeliharaan proses-proses penting seperti hidrologi, siklus hara, dan transfer energi dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi. Perlu dilakukan
kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem, kawasan yang terdegradasi terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan hasil dari penelitian tersebut. Diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Ini merupakan gambar satwa dan vegetasi yang berada di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Oke, bab keduanya yaitu metode penelitian. Metode penelitiannya ada lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data. Data di kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, kemudian dilakukan analisis data. Analisis foto udara dan citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisis foto, udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya. Dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Dari hasil perbandingan tersebut, dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi sehingga akan diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Oke, yang ketiga ada analisis data. Merujuk kepada Perdijen KSDAHE nomor P12 KSDHE 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengendaraan jauh, remote sensing atau ground check. Interpretasi citra pengendaraan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di setiap lokasi yang terdegradasi. Yang pertama, pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Data koordinat poligon kemudian diunduh ke aplikasi ArcGIS 10.3 sehingga diperoleh luasan dan peta lokasi yang terdegradasi di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan petak tanaman adalah ketersediaan anakan dan permudah. Oke, yang keempat yaitu analisis lanjutan. Dalam penentuan arah pemulihan ekosistem, kawasan dilakukan analisis data, hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh topologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari peta ukur sampel kemudian dilakukan perhitungan kerapatan
frekuensi, dominasi, indeks nilai penting atau INP. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Oke, untuk bab ketiganya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu identifikasi lokasi yang terdegradasi. Identifikasi foto udara dan citra. Luas luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data pengedaran jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Purwandi 2001. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya dideteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan warna hijau. Dari gradasi warna yang tampak pada citra memudahkan proses klasifikasi terhadap foto udara. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon yang tidak beraturan, ukuran besar, kecil, dan dengan tekstur yang kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat, muda, tanah terbuka, kebun, atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda itu semak belukar, hijau kekuningan beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumputan bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat, ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Oke, selanjutnya dari hasil identifikasi dilakukan digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Yang pertama, pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini dibagi menjadi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar antara lain. Pertama, blok Jabongan petak 1 koordinat S 5.359653 derajat 119.606111 derajat. Blok Gunung Tinabung petak 2 koordinatnya S 5.385371 derajat 119.634698 derajat. Blok Gunung Tinabung 2 petak 3 koordinat 5.387418 derajat 119.638718 derajat. Blok Sampangan petak 4 koordinatnya S 5401359 derajat, S 119.640139 derajat. Data koordinat poligon-poligon lokasi yang terdegradasi terlampir. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik sampling dengan bentuk peta ukur plot berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Petak 1 luas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Maracicapa, Pithecubescens, bambu Bambusa sp, Marapau, Magifera sp, dan lain-lain. Luas petak 1 adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 15% adalah sebanyak 17 plot dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar.
jumlah anakannya per hektar 242 batang per hektar. Jumlah tegakan kurang dari 10 cm per hektar adalah 140 batang. 3. Jumlah tegakan kurang dari 20 cm per hektar adalah 75 batang. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdijen KSDAE nomor 12 KSDAE Set 2015, maka untuk peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Petak 2, luasan 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah jabon atau Cephalus kadaba, Maracicapa, Vitex pubensis, bambusa sp, Marapau mangifera sp, dan lain-lain. Luas petak 2 adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Dari inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada petak 2 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara dengan rincian sebagai berikut. Jumlah anakan per hektar 210 batang per hektar. Jumlah tegakan kurang dari 10 per hektar sebanyak 141 batang. Jumlah tegakan kurang dari 20 cm per hektar adalah 40 batang. Sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdijen KSDA, maka untuk petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Oke, peta ketiga dengan luasan 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, Swietania mahogoni, BT Vites govasus, Jati Tectona grandis, Jabon atau Cephalus kadaba, Maracicapa, Vitex pubensis, dan lain-lain. Luas petak 3 adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Peta keempat atau peta terakhir adalah dengan luasan 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, Swietania mahogoni, BT Vites govasus, Jati Tectona grandis, Jabon, Antecopalus kadaba, Maracicapa, Vitex pubensis, dan lain-lain. Luas petak adalah 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur yang dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Oke, selanjutnya analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dan kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon yang terdapat pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi. Namun, dalam pelaksanaan restorasi, memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk pembentukan ekosistem sarang dan pakan satwa. Oke, untuk bab terakhir yaitu kesimpulan. Luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Luasan lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria di kawasan terdegradasi dalam Perdijen KSDAE nomor 12 KSDAE Set 2015, maka petak 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambusa sp, Terraterasa Pilisium sp, Rau Dragon Tomelon Dau, Marapau Mangifera sp, dan Kirasa Gracinia Mogestana. Oke.
Terima kasih. Maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.